Oke teman-teman, kali ini gue mau bikin konten tentang review sepeda yang biasa gue pakai. Ya, tipe yang gue pakai adalah Element Tulsa, tipenya tipe GFNY. Sepeda ini udah gue pakai lebih dari 3 tahun ya, kurang lebih. Ya, kemana-mana gue selalu pakai sepeda ini, baik nanjak, datar maupun long ride gue selalu pakai sepeda ini. Dan kebetulan sepeda ini bukan gue beli jadi ini gue beli bahan. Gue beli sepeda bahan, habis itu gue bangun, gue upgrade part-partnya sampai akhirnya jadi seperti ini. Ya, untuk beberapa part yang ketika gue ganti, gue udah bikin video khusus. Ya, kali ini gue akan review secara keseluruhan untuk part-part yang kepasang di sepeda gue ini. Oke, yang pertama, seperti yang tadi sudah gue sampaikan bahwa gue beli bahan ya, gue beli frame-nya aja ya, dan ini gue belinya dari Jawa nih, jadi dikirim dari Jawa. Kebetulan waktu itu masih pandemi ya, sepeda lagi mahal-mahalnya. Terus ada yang jual frame Tulsa, kebetulan gue ngikut temen gue awalnya beli Tulsa, akhirnya gue cari juga Tulsa, ketemu ya. Jadi Tulsa ini bahannya masih alloy ya, ini masih alloy, tapi untuk geometrinya dia sudah geometri untuk balap ya. Di sini ada tulisannya alloy race geometri. Meskipun untuk tipe framenya ini masih alloy ya, tapi untuk yang forknya ini dia sudah karbon. Nah, ini beda. Terus untuk bentuknya dari geometrinya, selain race geometri ya, dia juga sudah internal kabel routing. Teman-teman bisa lihat di sini, masuk ke dalam lalu keluar lagi di sini, terus di sini juga masuk ke dalam lalu keluar lagi, ada di bawah. Nah, waktu itu gue beli framenya ini di angka 3.500.000 zaman COVID, semua harga naik. Jadi untuk framenya aja gue dapat harga 3.500.000. Oke, dari sisi drop bar, ini drop barnya gue masih alloy, tapi udah model yang pipih ya. Jadi sini pipih, di sini tetap bulat ya, 31,8 oversize. Untuk lebarnya dari sini ke sini 40 mm. Gue nyari memang yang tidak terlalu lebar ya, supaya ya nyaman lah. Gue nyari nyaman banget. Terus untuk ridge-nya juga di sini masih nyaman juga buat gue, meskipun tidak terlalu lengkung ke sini ya. Jadi dia agak sedikit ke bawah. Jadi kalau dipegang sini tuh agak gitu lah ya. Nah, ini masih alloy. Ya, ini mereknya Zoom. Waktu itu gue beli di harga 350.000 teman-teman. Oke, untuk stemnya di sini jelas banget teman-teman. Ini stemnya gue pakai punya Genio, jadi copotan dari sepeda gue yang lama. Sebelumnya gue pakai Genio Vanguard ya. Ya, kenapa gue pakai ini? Sebelumnya gue udah pernah ganti yang lain, pernah pakai yang 10 cm, yang 11 cm, yang 8 cm pun gue udah pernah coba. Tapi pada ujungnya buat postur tubuh gue tuh gue lebih cocok yang punya Genio ini ya. Di sini ada keterangannya ya, panjangnya 90 mm, derajatnya dia di 7 derajat ya, dan ini gue cocok sih. Kenapa? Makanya gue lebih memilih pakai punya Genio, meskipun dia masih alloy ya, tapi gue ngerasa lebih aman dan lebih nyaman aja gue gitu. Makanya gue tetap pakai, mempertahankan alloy. Gue nggak terlalu ini sama karbon ya, karena banyak teman-teman gue yang pakai karbon gitu. Terus ketika dia pakai di jalan rusak, terkadang suka bergeser posisinya, atau dia lebih cepat retak atau pecah gitu ya. Jadi ya, karena gue juga lebih suka long ride ya, jadi gue rasa gue lebih cocok yang alloy sih. Buat gue ya, berat selisih cuma beberapa ratus gram atau berapa puluh gram aja gitu, jadi nggak ada pengaruhnya sama sekali lah buat gue. Jadi gue masih pakai stem Genio ya, dan ini copotan, jadi tidak ada harganya teman-teman.
Oke, selanjutnya kita bahas tentang wheel set ya. Jadi wheel setnya ini gue pakai merek Side ya, tipenya Side yang Kronos ya. Ini 700C 28 hole, jadi memang ininya banyak ya, apa namanya, untuk jari-jarinya banyak, 28. Harusnya kalau buat road bike itu kan paling nggak 20-24 lah ya, ini jadi 28. Ini masih alloy teman-teman. Nah, ini masih alloy, tapi memang gue nyari memang yang profilnya sekitar 40 mm. Jadi ini untuk dipasang di sepeda Tulsa ini ya, dengan profil yang 40 mm gini nih, ngeliatnya tuh asik banget. Nah gitu, gue pernah pakai yang tipis yang 30 mm tuh kelihatannya cupu gitu. Nah dengan setelah pakai profil yang 40 mm ini ngeliatnya lebih kayak aura race-nya tuh, aura balapnya, aeronya tuh dapet ya. Gue mau ngambil tampilannya aja sih gitu ya. Sekali lagi gue makanya tipe Side ya. Ini waktu itu gue beli 400.000 kalau nggak salah waktu itu ya. Oke, selanjutnya masih di wheel set ya. Kita bahas tentang bannya ya. Sekarang ban yang gue pakai ini adalah Continental Grand Sport Race ya. Ini ban yang menurut gue bukan kaleng-kaleng ya. Secara harga tidak terlalu mahal menurut gue, tapi secara kualitas ini benar-benar terbukti selama pemakaian gue jalan 4 tahun lah kurang lebih, Continental Grand Sport Race ini. Kenapa gue pilih ini? Pertama karena memang gue buat ngebut-ngebutan gue nggak terlalu suka, kurang terlalu suka ngelup. Jadi gue lebih suka yang long ride gitu. Makanya gue pilih Grand Sport yang race. Grand Sport ini sebenarnya dia ada di apa ya, istilahnya secara range di tengah-tengah. Buat ngebut masih oke ya, tapi punya daya tahan, durabilitas yang keren banget kalau dipakai untuk touring atau jarak jauh. Nah ditambah lagi dia ada beberapa teknologi-teknologi yang klaimnya bahwa ini anti tusuk. Jadi kalau kena pakunya nggak akan bisa tembus ini. Dan terbuktinya sepanjang gua pakai ini ban nggak pernah bocor karena paku gitu. Jadi ini keren banget asli, nggak pernah bocor karena paku. Sebelumnya pakai ban merek-merek lain tuh pasti ada ketika jarak jauh ada aja bocornya, tapi sepanjang gua pakai ban ini itu nggak pernah. Kalaupun ban dalamnya kempes itu bukan karena paku, jadi karena dari dalam kegesek-gesek sama dalamnya ban, akhirnya mungkin ada bocor halus yang bikin dia akhirnya kempes. Tapi untuk paku sepanjang gue pakai ini tidak pernah ya ini ketusuk paku, karena memang ada teknologi dia, teknologi anti punctur. Jadi benar-benar anti tusuk, ini nggak bisa, paku ini nggak bisa tembus. Ada teknologi nilonnya ya, ini apa ya, ini tech breaker. Jadi dia ada nilon yang bisa sebagai penghalang ketika ada paku masuk. Nah ini benar-benar sepanjang gue pakai jalan 4 tahun ini belum pernah bocor sekalipun. Gue di jalan ribuan kilometer mungkin ya sepanjang jalan 4 tahun ini, tapi ini benar-benar ban yang paling keren sih menurut gue sih ya. Berapa gue beli waktu sama lagi ya teman-teman ya, waktu zaman covid gue beli ini harganya di sekitar 400 ribuan lah, hampir 500.000. Jadi depan belakang ya, depan sama belakang ini gue kena hampir 1 juta. Lanjut ya teman-teman, jadi di sini ada hub free hub. Hub free hubnya ini mereknya Side ya, tipenya yang karbon. Teman-teman bisa lihat detailnya, ini karbonnya sudah oke banget ya. Ini untuk tipenya kalau nggak salah tipe 7 o'clock ya. Ini Side karbon 7 o'clock depan maupun yang belakang. Ini bagian depan, sedangkan untuk yang bagian belakang juga sama, dia karbon Side 7 o'clock ya. Di sana ada speed sensor ya, speed sensor merek Magen ya, standar lah gitu. Untuk hub free hub ini gue beli di harga 1.500.000 rupiah ya. Jadi hub free hubnya Side
wheel setnya, peleknya juga side ya. Oke, sekarang kita lihat dari sisi sebelah kanannya. Kita akan bahas tentang dapur pacu dari sepeda Elementosa yang kurang lebih 3 tahun terakhir ini gue pakai ya. Untuk grup set gue pakai tipe 105 teman-teman, Shimano 105 secara total full ya, Drifter 105 ini yang hidrolik ya. Terus untuk crank juga 105 ini udah apa istilahnya, sering kena sepatu gue nih. Kalau pas gue pakai itu sering kali kegesek sepatu, jadi sisi bagian sebelah sini nih dia agak hilang warnanya ya. Terus untuk FD juga 105 bisa dilihat di sini. Terus untuk RD juga masih pakai 105 juga, yang tipenya yang long ya, long catch. Memang sengaja gue pakai yang long catch. Terus untuk kaset sprocketnya ini juga sama 105 yang di ukuran 11 sampai 32T ya. Ini sengaja juga gue pakai yang 32 supaya apa ya, supaya karena gue juga suka nanjak ya, meskipun gue nggak kencang ketika tanjakan, tapi ya gue suka aja sih. Jadi gue pakai yang 32. Di sepeda gue yang sebelumnya itu gue pakai yang 28 ya, buat nanjak agak lumayan berat, makanya gue coba pakai yang 32 ya. Terus untuk rantainya gue bukan pakai bukan pakai Shimano 105, tapi gue pakai yang Ultegra untuk rantai ya. Kenapa? Gue pengen ya, mungkin gue anggap lebih kuat aja sih ya mungkin, jadi gue pakai yang Ultegra. Oh ya, untuk cranknya ini gue pakai bukan yang ukuran compact ya, gue pakai ini yang 5236 gitu. Kenapa? Balik lagi, gue juga pengen nyoba ngerasain yang cranknya ukuran besar lah katanya, karena kalau ukuran compact gue udah pernah pakai kan di sepeda gue sebelumnya ya, Genio gue. Jadi di sini gue pengen pakai yang 5236. Nah tapi memang akhirnya kelemahannya ketika nanjak agak sedikit berat ya, meskipun belakangnya sudah pakai 32 tapi di sininya masih 36. Nah gue punya rencana sih nanti untuk chainring yang kecilnya ini gue mau ganti ke 105 yang ukuran 34 lah mungkin ya, jadi supaya 34 belakang 32 hampir 1:1 kan, itu kayaknya gue rasa akan enak gitu ya buat nanjak. Tapi ketika di datar karena 52, jadi ini juga akan enak juga ketika untuk kebut-kebutan. Jadi kalau dengan kombinasi nanti setelah dipakai 5234 itu yang gede enak untuk ngebut, yang kecil enak untuk nanjak, belakangnya masih 1132 kan, jadi kalau dipakai buat nanjak oke, yang kecilnya buat ngebut juga oke, meskipun kayaknya yang 11 akan jarang banget dipakai sih. Paling enak di gigi ketiga lah istilahnya, di angka 16 lah mungkin ya, 14-16 mungkin jauh lebih enak gitu kalau buat datar-dataran gitu sih ya. Terus untuk grup set ini waktu itu balik lagi, sekarang harga udah turun banget, tapi waktu zaman gue beli grup set ini di angka 15 juta teman-teman satu setnya ya. Nah untuk brake set ya, brake setnya ini kan memang dari frame-nya ini kan sudah yang flat mount, ini bukan yang post mount, flat mount. Terus Shimano 105 yang hidrolik juga flat mount. Ini secara bentuk look-nya ini oke banget. Gue udah pernah buat videonya khusus teman-teman yang ngebahas tentang perbedaan 105 dengan merek-merek yang lain. Merek-merek yang lain itu artinya sebelum gue pakai hidrolik, gue pernah pakai mekanik, gue pernah pakai yang semi hidrolik, dan itu semuanya trouble banget, khususnya di pengereman yang bagian belakang ya.
Nah akhirnya setelah gue pikir-pikir, gue ya berkontemplasi cukup panjang, akhirnya gue memutuskan untuk oke, langsung sekalian ganti group set gitu, Shimano 105 yang hidrolik, dan ini pengeremannya oke banget, gila jauh banget perbedaannya ya, bumi dan langit. Pokoknya nih yang ngerasa safety banget, enak banget, tanjak turun, ngebut, ngerem dadak, segala macamnya oke banget. Selanjutnya untuk tipe pengereman ya, khususnya di rotor, gue pakai yang ukuran 140 mm ya. Untuk modelnya keren banget buat gue, ini model-model Ultegra ya, dan juga ada teknologi iStack, jadi ada sirip-sirip yang bisa bikin angin masuk, mempercepat pendinginan dari si rotor ini ya. Ini kalau beli online kayaknya murah ya, kurang lebih 150.000 mungkin, tapi waktu itu karena gue butuh cepet, di online nggak bisa cepat, akhirnya gue nyari di toko offline di sekitaran Peak ya. Ini harganya gue dapat di 350.000 gitu ya. Terus secara tampilan ketemu 105 sama disc brake atau rotor yang modelnya seperti Ultegra maupun Dura Ace yang ada teknologi iStack-nya, ini ngebuat tampilannya menjadi lebih oke lagi sih gitu. Intinya untuk grup set itu Shimano 105, sedangkan untuk wheel setnya tipe side yang dikombinasikan dengan ban Continental Grand Sport yang race ya. Oke, yang selanjutnya kita bicara tentang aksesoris ya teman-teman. Jadi di belakang sini ada lampu kecil ya. Ini lampu kecil, ini gue pakai jarang sebenarnya sih, karena gue udah nggak pernah jarang banget pakai sepeda malam gitu. Ini lampu kecil ya, ini juga gue nggak beli sih, jadi waktu lagi gue ikut event Audax ya, waktunya mepet, gue nggak punya lampu. Kebetulan temen gue Om Ilul dia punya lampu 2, akhirnya gue dikasih. Terus setelah selesai Audax, katanya udah nggak usah dibalikin Om, pakai aja gitu ya. Sampai sekarang gue pakai di sini masih. Terus untuk segitiga apa ya istilahnya nih, untuk segitiga pengaman mungkin ya, segitiga pengaman ya, ini kayak fosfor gitu. Jadi kalau sampai gue malam karena cahaya lampu nih nyala gitu kan. Ini juga dari Audax sih, jadi sampai sekarang ini nggak gue copot. Lampu ini sampai ini gak gue copot, sengaja gue pasang aja di sini gitu ya. Hitung-hitung sebagai lampu belakang lah, kalau kena cahaya dari mobil atau motor dia nanti akan nyala, jadi ngebantu aja sih gitu ya. Jadi ini gratis, ini juga gratis. Selanjutnya kita ke depan ya. Di sini ada brake. Oh ya, ini standar ya. Untuk cyclocomnya pakainya SOS tipe yang paling jadul, paling lama, paling murah ya. Ya ini standar sih gitu. Terus di sini ada bracket ya, bracket untuk kamera Insta360 gua. Ini benar-benar asli dari Insta360 yang khusus memang untuk di sepeda ya, supaya nanti ketika dipakai ini oke banget karena semuanya bisa. Di sini ada dudukan lampu, jadi lampu ntar bisa dimasukin das ya. Terus di sini nanti bisa ditaruh sticknya, invisible stick maupun yang carbon stick untuk nempel kamera 360, jadi bentuknya agak panjang gini gitu. Terus di atas ini ada dudukan lagi, ini untuk dipakai untuk si cyclocom. Nah, jadi satu bracket ini udah bisa buat semuanya, buat kamera, buat cyclocom, ditambah lagi untuk center ya. Aksesoris ini waktu itu gue beli ya, sampai sekarang harga masih sama sih ya, kurang lebih di angka 1.100.000. materialnya material aluminium, dia dikuncinya itu dari belakang sini nih. Jadi sini ada 2 pengunci kanan kiri. Nah cuman memang makanya kenapa gue juga pakai handlebar yang modelnya, meskipun gue pengen yang agak lebar ya, nggak bulat gitu, tapi di tengah sini tetap harus yang bulat, karena kalau dia bentuk yang pipih semua, model-model aero ini nggak akan masuk gitu, karena
ukuran yang bisa dipakai sama dia ya cuma di angka oversize 31,8 tadi. Bracket yang selanjutnya di sini ada bracket satu lagi ya, ini Osmo Mobile ya. Jadi ini ya sebenarnya udah gue bongkar sih, misalnya udah gue ganti-ganti, tapi ini gue pakai juga untuk kamera Insta360. Jadi kalau seandainya dipakai di depan gini kameranya ya, ini nanti visibilitasnya kayak ada kamera dari depan gitu kan, yang bisa ngelihat ke gua atau ke sekeliling, nanti dia akan muter. Nah, kalau untuk bracket yang ini nanti hasil videonya dia kayak video di kokpit. Nah, jadi ntar kameranya gue taruh di sini, nanti visibilitasnya adalah tangan gua begini kurang lebih. Nah, visibilitasnya kayak gini, nanti dia akan kelihatan kilometer berapa gitu. Jadi video-video gue yang bentuknya nanti tampilannya di kokpit, nah itu berarti kameranya gue pasang di sini. Sedangkan untuk tampilan-tampilan yang lihat posisi gue, apa yang gue lakuin, nanti berarti kameranya ketika gue pasang di depan sini gitu. Jadi sengaja memang gue bikin dua posisi bracket ya, yang di depan sama yang di kokpit gitu ya. Berapa harganya? Ini waktu itu gue beli kurang lebih di 180.000 harga bracketnya, itu dijepitnya di sini juga. Oke, sekarang untuk bar tab ya. Bar tab gue pilih yang ada motif warna hijau supaya sama dengan motif dari sepeda. Untuk mereknya gue lupa. Terus kenapa ini ya namanya barang dipakai ya teman-teman, jadi ya memang beginilah istilahnya. Mungkin hitungannya udah ribuan kilometer juga ini gitu. Sengaja nggak gue ganti karena gue pernah robek dikit gue ganti, robek dikit gue ganti, terus sering diledekin sama teman-teman, wah ini sepeda nggak pernah dipakai nih gitu. Jadi kalau kayak gini kan ketahuan banget sering dipakai lah. Gitu. Gue cuma bikin matching aja, frame-nya warna hijau, terus ininya di hijau. Mereknya gue lupa, harganya di 150.000. Selanjutnya untuk saddle gue pakai merek Fizik tipenya tipe yang Fizik Arion. Ini bukan ori, ini ACM, tapi menurut gue cukup oke. Secara bentuk ini juga cocok, terus dia agak panjang, jadi untuk long ride itu gue bisa nanti di sini gue pindah ke sini atau gue agak ke belakang. Ini menurut gue cocok sih sama ini gue, jadi gue cukup nyaman pakai saddle Fizik ini meskipun enggak ori ya, tapi untuk beratnya dia tidak terlalu berat, cukup ringan, dan gue suka yang rata. Jadi kalau dilihat ini, nah ini dia posisinya rata banget. Nah ini gue suka banget gitu, bentuknya kurang lebih kayak begini kalau dari atas. Fizik Arion ACM ya, ini harganya waktu itu gue beli sekitar 400.000. Kita lanjutin, ini pedal ya. Yang sebelumnya tipe yang pertama kali gue beli sininya masih plastik semua nih gitu, dan waktu itu hancur lah, gue pakai kurang lebih setahun hancur gitu. Terus akhirnya gue beli lagi Rock Bros, tapi yang sekarang depan sini udah pakai alloy, yang plastiknya itu cuma di bagian belakang sini aja. Jadi ini udah jauh lebih kuat dibandingkan versi yang pertamanya ya. Jadi ini gue beli di harga 350.000. Ini pedal yang cukup worth it meskipun tidak loncat-loncat banget ya, beda sama Look ya. Look Keo 3 itu yang di sepeda Genio Vanguard gue nih, kalau diputar gini langsung tapi yang ini enggak apa sih, gue lebih suka ini aja sih ya, karena yang Lux Keo itu dipakai di Genio Vanguard yang biasa dipakai sama bini gue. Oke, selanjutnya di sini ada dua battle cage ya. Yang pertama merek Price, ini bahannya alloy aluminium. Ini mereknya Zoom juga, sama-sama Zoom, tapi ini dari plastik ya atau fiber. Jadi sini gue satu pasang untuk yang alloy, yang satu lagi gue pasang di fiber. Harganya satunya sekitar 40.000. Jadi dua battle cage ini di harga 80.000 kurang lebih. Nah, selanjutnya di sini ada pompa. Ya, ini pompa yang paling apa ya? Mungkin gue bilang ergonomis ya, dari
merek Rock Bros. Ini paling ergonomis. Kenapa? Karena kecil tapi multifungsi artinya dia bisa untuk yang pentil Presta maupun yang Skryder juga bisa, tinggal dibalik aja untuk ininya ya. Terus untuk kemampuan pompanya juga cukup bagus, ringan, jadi kalau dibawa ini enak banget. Terus ada tempatnya juga kan, jadi enak banget kalau seandainya buat nyimpen kemana-mana. Ini selalu nempel di sini, jadi tidak pernah lepas ya. Untuk pompanya ini waktu itu gue beli di angka 100 ribuan kalau nggak salah ya. Jadi ini juga masih murah-murah aja lah, gak usah yang mahal-mahal banget ya. Oke, mungkin teman-teman itu pembahasan gue kali ini ya tentang sepeda yang biasa gue pakai, yang nemenin gue ketika gue bikin konten, ketika gue sepedahan. Kurang lebihnya ini yang gue pakai ya. Silakan buat teman-teman mau hujat silakan dari settingan yang gue pakai, atau mungkin teman-teman mau kasih masukan lagi harusnya gimana sih, harusnya mungkin pakai ini lagi nih, pakai ini lagi gitu, monggo teman-teman. Karena mungkin ada settingan-settingan gue yang kurang oke. Silakan kasih masukan, monggo, gue open juga ya. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin konten gue dari awal sampai akhir ya. Akhir kata gue ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman gue semua. Thank you guys.